Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun ada di rumah, tetap belajar dengan tugas-tugas yang sudah diberikan Bapak Ibu guru yang lain dari sekolah. Ya. Oke, untuk kali ini saya sebentar lagi akan men-sharekan yaitu link untuk masuk ke Google Classroom, di mana di pertemuan kali ini ya itu kita menggunakan Google Classroom. Berikut linknya, silakan. Mana belum ada yang masuk? Sudah Pak, saya sudah masuk. Bentar, saya cek dulu. Terima kasih Mas Tri. Oh, Mas Yusuf dan Mas Tri sudah gabung. Gimana dengan Mbak Umi? Apa ada kesulitan untuk bergabung di Classroom? Sudah masuk? Masuk, Pak. Saya sudah masuk. Sudah. Oh, sudah. Betul. Ya, terima kasih. Ya, di sini kalian langsung menuju ke tugas kelas. Yang pertama yaitu mengisi daftar hadir siswa. Monggo diisi. Di link bisa, lewat sini juga bisa. Oke ya, sambil mengisi daftar hadir, Pak Wahyu akan menjelaskan materi sebelumnya, yaitu kita sudah belajar tentang gerbang logika. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang rangkaian kombinasi, tentang multiplexer, decoder, dan register. Tapi untuk pertemuan kali ini kita fokuskan kepada multiplexer. Ada yang pernah dengar sebelumnya kata-kata multiplexer? Oh, baru kali ini. Ya, karena mungkin sebelumnya di SMP belum pernah tahu ya, belum pernah diajarkan, dan baru di SMK ini. Karena ini nanti akan menjurus ke rangkaian elektronika. Oke, kalau belum ada yang tahu, mari kita belajar bersama-sama ya. Kita buka tentang materi, yaitu pertemuan pertama presentasinya. Nah, di sini Pak Wahyu akan belajar menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan multiplexer. Nah, di situ judulnya adalah multiplexer, demultiplexer. Demultiplexer itu adalah lawannya dari multiplexer. Nah, ini nanti kalian akan diharapkan atau harus mampu satu untuk menjelaskan definisi tentang multiplexer, menjabarkan fungsi-fungsi multiplexer, menjelaskan cara membuat rangkaian multiplexer sederhana ya, menampilkan desain rangkaian multiplexer, menjelaskan prinsip kerja, membuktikan tabel kebenaran, mendesain rangkaian multiplexer, membuat rangkaian multiplexer, mengoperasikan alat elektronika untuk multiplexer. Nah, ini multiplexer itu adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan memilih salah satu input untuk diteruskan ke output. Nah, ini atau yang bisa disebut dengan data selector. Jadi multiplexer ini untuk menseleksi ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dari 4 perangkat yaitu MP3 player, kemudian laptop, digital satelit, dan digital kabel, semua sama-sama mengirim data ke multiplexer, dan nanti multiplexer ini akan memilih mana yang akan diteruskan ke speaker. Nah, di sini fungsi multiplexer untuk meneruskan inputan dari 4 perangkat yang keluar hanya satu untuk menuju ke sound. Di sini ada 2 selektor, yaitu A dan B. Jika selektornya B0 dan selektor A0, maka nanti yang akan diteruskan yaitu MP3 player. Ya. Jika B-nya 0, A-nya 1, maka yang diteruskan adalah yang apa, anak-anak? Laptop. Ya. Jika B-nya 1, A-nya 0, yang diteruskan adalah digital satelit. Kalau B dan A-nya 1, yang diteruskan adalah digital kabel TV. Nah, ini adalah multiplexer 2 input. Apa itu multiplexer 2 input? Yaitu multiplexer yang memiliki inputan sejumlah 2, dan nantinya dari 2 inputan ini yang diteruskan hanya ada 1. Ini adalah gerbang logika. S ini adalah selektor. Nah, jadi multiplexer itu memiliki selektor karena dia adalah penyeleksi. Nah, seperti ini. Multiplexer 4 input. Tidak ada pertanyaan? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu multiplexer 4 input. Di sini berarti inputannya ada berapa? 4.
nantinya dari 4 input ya, itu yang dikeluarkan hanya 1. Di sini selektornya 2. Nah, selektor ini mempunyai rumus adalah 2 pangkat N. Kalau selektornya 2, berarti inputnya ada 4. 2 pangkat 2, 4. Ya, ini contoh S1, selektor 1 ini ya. Selektor 1 ini bernilai 0. Selektor 0 bernilai 0. Nah, berhenti di sini. I1 ini adalah 1. Masing-masing I inputan itu harus bernilai 1. Kalau I1 bernilai 1, S1-nya bernilai 0, S0-nya bernilai 0, 0 sama 0, ini rangkaian namanya rangkaian dan. Jika ada 1, 0, 0, maka yang keluar adalah 0. Berarti I3 tidak akan dikeluarkan. Ya. Kemudian I1, S1-nya berhenti di sini. Keliru. Ini bernilai 0. S0-nya bernilai 0. Wis gini aja wis. S1-nya 0, S0-nya 0. Maka nanti yang ditampilkan adalah I0. Kita lihat S1-nya kalau 0 di sini ya. Kemudian melewati gerbang NOT, dia akan berubah menjadi angka 1 di sini. S0 berhenti di sini dari angka 0 tetap ya. Melewati notasi NOT, gerbang NOT berubah menjadi angka 1. I0 di sini adalah 1. Ini 1, ini 1, ini 1. Oke, saya ulang ya. Jika selektor 1, S1-nya, ini berawal dari nilai 0, ini nilai 0, I-nya wajib nilai 1. Input wajib bernilai 1, berarti dia on. Sudah ada aliran listriknya. Sedangkan selektornya diawali dari angka 0. Kebalik ya, dari angka 1, sorry. S1-nya adalah angka 1. Kalau S1-nya 1, dari sini ini angka 1. Kemudian di sini diterjemahkan ke melalui gerbang NOT itu berubah dari 1 menjadi 0. Begitu pula selektor 0 yang dari sini ini bernilai 1 karena melewati gerbang NOT bernilai 0. 0 dan 0. Di tabel kebenaran jika S1 0 dan S0 adalah 0, maka yang X-nya, outputnya adalah yang I0. Nonton ya. Kemudian kalau S1-nya 0 di sini, kemudian S-nya dari 1, di sini 1 berubah menjadi 0, kemudian ke gerbang logika yang sini, berarti ini miliknya I1. S0-nya dari 1 berhenti di sini tetap 1. Jika S1-nya 0, sorry, dan selektor yang ke 0 1, maka yang dikeluarkan adalah I1. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas multiplexer. Di sini ada lawannya yaitu demultiplexer. Apa itu demultiplexer? Demultiplexer disebut juga sebagai data distributor. Ya, demultiplexer itu adalah kebalikan dari multiplexer. Ya, di multiplexer itu menerimanya hanya satu inputan, tetapi menyalurkannya itu ke banyak tempat. Ya, berarti lebih dari satu outputan. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Contoh demux. Di sini kita memiliki PC atau laptop. Kemudian di sini ada namanya printer laser, black and white, facsimile machine, terus printer color, ini ada plotter. Nah, di mana nanti komputer ini itu akan bisa ketika ditancapkan ke alat demux itu nanti akan bisa
mencetak lewat laser printer atau mencetak di faksimil mesin fax ya, atau juga ke printer color inkjet. Dan di sini ada plotter. Nah, rangkaiannya juga sama, yaitu ada selektornya. Jika 0 sama 0, maka nanti yang akan disalurkan dari X inputan itu akan ke D0, yaitu ke laser. Oke. Kemudian kalau B-nya 0, A-nya 0, selektornya itu ke fax mesin. Ini demux ini seperti kalau VGA sharing itu loh, pembagi sharing. Split VGA itu juga sama. Atau USB split itu juga sama. Oke. Kalau 10 nanti color inkjet, 11 ke pen plotter. Nah, di sini seperti data input ke output diatur oleh select. Multiplexer telah difabrikasi dalam berbagai jenis, yaitu 4 line, 8 line, dan 16 line. Jadi dari satu inputan bisa keluar 4, keluar 8, hingga keluar 16. Hubungan antara jumlah output dan select itu adalah 2N. Di mana jumlah select ini itu pangkatnya ada 2. Misalkan selektornya 3, berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, ini demulti 4 saluran. Mempunyai 2 select sebagai pengatur. Ini dirupakan dalam IC dengan seri 74139. Nanti ke rangkaian, sekedar tahu saja. Karena nanti kita kalau ada waktu bisa jadi ke arah bisa merangkai ke IC. Nah, ini dari EB, ini selektornya, ini outputannya. Seperti itu contohnya. Demultiplexer 8 saluran, mempunyai 1 input, 3 input select, 8 output. Menunjukkan data yang masuk ke salah satu output sesuai dengan kondisi logika input select. Nah, rangkaian seperti ini. Ini inputannya, ini selektornya, 3, ini outputannya. Tabel kebenarannya seperti ini, tadi jelas. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Oke, dari materi tersebut, apakah ada yang tanyakan? Ada Pak, tanya Pak. Saya Pak. Satu-satu dulu. Ya, silakan Mas Tri yang jawab tadi mau minta duluan. Ya, oke Pak. Sorry ya Mbak Umi, saya duluan dulu. Menurut aturan. Perbedaan multiplexer dengan demultiplex itu apa Pak? Saya kok belum paham ya. Ya, multiplexer dan demultiplexer itu kan berlawanan. Multiplexer itu inputannya banyak, nanti yang keluar adalah 1, ya. Kemudian kalau demultiplexer itu kebalikannya, ya. Jadi yang masuk hanya 1, tapi keluarnya berbagai macam, ya. Banyak jaringan, banyak jalur maksudnya. Oh iya Pak. Gitu. Ya Pak. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ye, ada lagi? Saya Bapak. Oh ya, monggo Mbak Umi. Bacanya contoh dari rangkaian multiplexer di kehidupan sehari-hari itu apa Pak? Contoh nyatanya Pak. Contoh nyata. Ada yang tahu? Nah, paham gitu. Dengan penjelasan yang saya tadi, yang masuk banyak, yang keluar hanya 1. Siapa kira-kira? Nggak ada yang tahu? Oke. Itu seperti kita di HP, ya. Ketika kita menekan 12 nomor, dan itu sudah tersimpan dalam phonebook, nah, tersimpan nama kan ya. Kita misalnya hanya tekan 085, itu kan masih banyak itu pilihannya. Kemudian diteruskan semakin sedikit. Ketika lengkap 12, itu ponsel akan mencari atau mendeteksi mana nomor yang cocok dengan yang disimpan oleh HP tersebut. Seperti itu. Jelas, Pak Umi? Ya Pak. Bapak. Gitu. Jadi tombol-tombolnya kan banyak itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Karena tidak ada, di sini mungkin kalian bisa belajar sendiri tentang modul di bahan ajar, dan ini ada satu tontonan YouTube untuk rangkaian multiplexer. Ini secara real ya, dalam artian simulasi, tapi bentuknya IC. Gitu. Oke, kita kembali ke Google Classroom. Silakan buka Google Classroom-nya. Nah, di situ ada LKPD. Ya, silakan sampai diskusikan
dan tuangkan hasil di diskusi di LKPD berikut bersama kelompoknya atau bersama teman-teman lah. Itu ya. Nggak usah kelompokan karena jauh-jauh mungkin bisa lewat WhatsApp atau nanti ini. Itu ya. Kemudian untuk terakhir, Ya, Bapak. nah untuk terakhir sebelum saya tutup untuk bisa memantapkan mengukur kemampuan kalian, kalian bisa kerjakan kuis sekarang juga. Kalian isi, saya tunggu 10 menit karena ini soalnya hanya 10 ya. Dicoba. Apa ada kesulitan kerjakan? Mau masak konsentrasi. Silakan dilanjut. Sudah? Oh, masih belum ada. Halo? Ya, Pak. Oke. Ya, Bapak. Ya. Mas Tri, Mbak Faiz sudah? Ya, Pak. Ya. Ya, kalau sudah kita bisa akhiri ya pertemuan ini. Nah, untuk besok itu materinya adalah decoder. Jadi sebelumnya saya harapkan atau saya minta Mas Tri atau Mbak Faiz itu bisa belajar dahulu agar nanti saya tambahkan apa yang kurang paham di pelajaran tersebut. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.